Iya, maksudnya ada juga nggak tahu ya, Sat. Maksudnya kalau ngomongin pemuda ini bener-bener jujur aja, Sat, maksudnya udah pesimis banget, banyak banget. Ini temen aneh sendiri ya, maksudnya ngerasa ngedakwahin anak muda itu ya luar biasa gitu kan. Sampai kemarin tuh kita cari apa coba masalah anak muda, ekonomi. Ya itu mereka pengangguran banyak kayak gitu kan, kayak gitu. Ya terus mau ngapain? Mereka mau dikasih duit. Mau gimana nih maksudnya? Ya intinya selalu banyak banget pembatasan-pembatasan yang sampai akhirnya ada teman Anda juga yang ngerasa kayaknya kita didik anak kecil aja deh. Kayaknya lebih enak gitu. Karena akar nih gitu. Sampai kayak gitu, sampai ya bener-bener kayak ya udah gitu sampai nggak tahu lagi gimana gitu anak muda ini, karena memang ya itu tadi kan mereka sudah kedalaman gitu, kejauhan gitu dari Al-Qur'an, dari SMP itu. apa SMA? Ini nggak pernah ngajar sih, nggak pernah ngajar anak SMP SMA. Yang paling terakhir ya, itu ngajaran SMA sih. Kok gitu? Tapi bumerang juga kalau anak SMA dari SMP-nya pergaulannya nakal. Oh iya, iya juga ya. Tapi kalau anak SMP itu aslinya enak, cuman karena dulu masih kecil ya, jadi masih rentan di SMA. Aslinya kalau ngajarin SMA itu enak karena mereka sudah ber. Nah, kalau ngajarin mahasiswa itu mereka kan sudah tujuan. Iya. Sebenarnya saya tadi tuh mau ngarahnya ke anak muda yang memang mereka ini sudah selesai nih urusannya gitu loh. Mereka ini sudah harus berpikir harus melakukan apa? Karena mereka ini urusan-urusan yang memang diperintah itu udah selesai. Iya, maksudnya ketahanan tadi saat lembaga-lembaga mereka sudah lulus lah, yang lulusan SMA atau mahasiswa ya terserah. Tapi maksudnya setidaknya mereka sudah selesai dengan perintah-perintah dari guru gitu, udah selesai. Mereka nih sudah saatnya berpikir. Tapi masih banyak banget mereka nih yang udah masih nikmatin, enjoy your life. Asik aja udah dulu. Nanti sekalinya ada yang memang sudah tahu agama ini ya, itu aneh sendiri ngerasain banget banyak teman-teman sekitar aneh itu yang lepas. Aneh ngeliat kajian mereka keras masya Allah, jadi senengnya ngobrolin gitu tiap hari tuh ketemu yang dibahas kajian gitu. Qadarullah jarak setahun lah kalau nggak salah, 1,5 tahun. Ini kawan aneh sendiri ketemu jalan sama pacarnya, Ustaz. Ini kisah nyata. Jadi maksudnya segitu rentannya mereka gitu loh, yang umur-umur pemuda yang antum bilang sudah menaklukkan Konstantinopel, ya nyatanya sekarang mereka tuh serentan itu gitu loh. Padahal mereka kan yang masuk kan ilmunya kan insya Allah sama dengan para sahabat. Yang dimasukin Al-Qur'an, nasihat-nasihat ini. Kenapa outputnya beda gitu loh? Mereka selemah itu gitu loh. Kenapa? Ya karena sahabat muda-muda bisa berubah, tapi bisa berubah. Karena di tengah ada Rasul. Ada yang bilang mereka alasannya gitu. Kedua mereka tahu bagaimana ayat itu turun. Ya, benar nyaksiin. Ketika mereka lihat bagaimana Rasul mencontohkan. Kayak gitu terus kan kemudian keempat, wajar. mereka mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya, mereka akan baik. Nah, mereka alasannya itu wajar. Mereka tahu bahwasanya apa? Di fase ketika mereka melakukan itu, cobaan juga yang mereka hadapi lebih besar daripada kita pastinya. Kita hari ini sudah keadaan Muslim. Keluarga Yasir itu berjuang sampai ditarik kuda sampai meninggal semuanya keluarganya. Asli kalau kita pikir cobaan kita ini nggak lebih besar daripada sahabat ketika mereka itu fase awal masuk Islam. Cuma karena sekarang kita itu udah belajar sejarah, nggak tahu kisah para sahabat, nggak tahu tujuan para ulama-ulama. Ya, bagaimana kita akan menjadikan mereka contoh? Sementara yang sekarang disuguhin apa? Ya, Korea itu, Jepang, Amerika. Ada yang bilang katanya, ngomongin sejarah terus, ngomongin sahabat-sahabat ketinggalan zaman. Kita udah mau Elon Musk udah mau ke Mars tuh. Kita masih ngomongin gurun pasir aja. Ada yang gitu juga. Pasir lah. Emang di pasir ada oksigen. Sekarang kita bahas masalah sejarah. Sejarah itu akan terulang. Iya. Dengan sifat dan karakter yang sama tapi dengan wajah yang berbeda. Ya, sejarah itu akan terulang dengan sifat dan karakter yang sama tapi dengan wajah yang berbeda. Wajah si pelakunya Kalau dulu kita mendapat dari Fir'aun, sekarang mungkin ada dengan sifat dan karakter yang sama tapi dengan wajah yang berbeda. Iya. Kita mendapat dulu Korun seperti apa. Sekarang sama ada yang kita mendapat lebih karakter yang mana. Sekarang barang berdewas seperti cuman sekarang itu dengan wajah yang berbeda tapi dengan sifat dan karakter yang sama. Tapi salah kalau misalnya anak muda bilang ya ini kan sunatullah. Kan ada hadis juga yang nanti tuh bakal terpecah belah, bakal ini. Jadi mereka tepat ya berarti mindsetnya dia pengen terpecah belah, nggak pengen bersatu. Sementara salah satu bentuk fitnah di dalam Al-Qur'an. Nah, kita kan kadang-kadang memahami fitnah itu kan hanya sekedar fitnah doang. Iya. Padahal fitnah itu cangkupannya lebih luas dari itu.
sampai Saleh Munajid menyampaikan fitnah terbesar. Itu ya salah satunya apa? Terpecahnya jemaah ini nggak mau bersatu, menganggap paling benar. Ya kan? Akhirnya apa? Wah, soal jadi gini, kita juga harus buat lagi masalah fikih. Jadi masalah-masalah yang buruk menjadikan terpecah. Terus digembosi dengan orang-orang munafik. Makanya Umar bin Khattab itu kan sampai dia ngasih tahu sama Sa'ad bin Abi Waqqas kan ketika perang Qadisiyah itu kan. Yang kutakutkan tuh bukan kemenangan yang Allah akan berikan kepada kalian, tapi kalau dalam tubuh kalian ada orang-orang munafik. Makanya orang-orang kafir sekarang itu, mereka orang musuh-musuh Islam gak akan menampakkan siapa mereka, tapi mereka akan masukin orang-orang munafik di sekitar kita yang gembosin kita. Ngapain ngaji? Nanti kamu jadi teroris. Ngapain anak kamu sepondok? Nanti anak kamu pakai cadar, nanti anak kamu jenggotan, nanti anak kamu celana cingkrang. Hei, orang-orang Korea itu, opa-opa ujung-ujung para Korea, mereka itu celananya di atas mata kaki. Iya. Nah, tapi mereka tuh lebih suka ngikutin itu daripada yang kita tahu sama-sama Isbal itu. Iya, karena mereka nggak pernah belajar sejarah. Itu Siapa yang tadi. mereka belajar sejarah? Ertugrul aja mereka nggak tahu. Iya. Siapa lagi coba? Yang sekarang Swabia, Al-Khonsa yang punya anak 4. Nggak tahu mereka. Siapa itu? Kalau kita bahas lagi Subban, nggak kenal sahabat Nabi yang awal. Iya. Mereka nggak tahu. Mereka taunya apa? Taunya ya yang itu, yang nggak usah disebutin lah, nggak enak doang. Ya pokoknya ya grup-grup itulah pokoknya. Padahal mereka grup itu ngajarin sholat nggak? Enggak. Hampir. Aku ngeliat pernah ada beberapa artis yang dia belakang. Namanya anak band. Iya. Ya, K-pop. Ya, EDM, elektronik, dance musik dan sebagainya. Mereka nggak mikirin soal azan, lanjut. Iya iyalah Ustaz. Ya kabur lah orang nanti kalau mereka sholat nanti. Mau nonton siapa? Gitu kan. Nggak ada udah. Gas. Iyalah udah nggak bisa berhenti udah. Makanya kadang-kadang itu tadi kok. Ya itulah namanya sekarang. Jadi mereka sudah nggak pernah tahu sejarah, asal mereka gimana. Yang mereka tahu saya ini keturunan kera. Wah. Ya kan? Mereka masih meyakini teori Darwin itu. Kalau kita seorang muslim, enggak dong, kita kan keturunan Nabi Adam. Iya benar. Jadi mereka yang tahu itu cuma sebatas itu. Iya. Karena mereka nggak tahu dalam kitab suci mereka ketika mereka Nasrani atau mereka Yahudi, nggak ada. Nggak boleh mereka itu seperti itu. Ya benar sih. Dalam kitabnya mereka sendiri itu nggak boleh seperti itu. Cuman kenapa mereka seperti itu ya tadi buku mereka saja tidak mereka baca, ajaran mereka saja tidak mereka amalkan. Sama juga kita lihat ini sok apa muslim, KTP-nya Islam, kok nggak sholat, nggak puasa, kok nggak zakat, gitu kan. Terus kemudian ini anaknya gimana sih, gitu kan? Kok anaknya malah kayak gini, bapaknya kemana, anaknya nakal kan, ibunya kemana, tapi sekarang tawuran tuh luar biasa. Dan mereka tuh sekarang tuh udah apa ya, kayak lempar-lemparan gitu loh Ustaz, cari pembenaran dengan kesalahan-kesalahan orang. Sementara itu larangan dari, jadi kita larangannya adalah jangan mengambil kesalahan dari orang lain untuk menggunakan tindakan yang salah. Tapi banyak Ustaz. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Sampai mereka tuh kayak bilang, "Alah, jilbabin aja dulu hatinya daripada jilbab itu pakai jilbab ngomongnya kayak gini," kayak gitu kan. Sekuler tuh. Iya, alah sholat begini, tapi masih kayak gitu. Jadi ya intinya mereka pembenaran, ya mendingan gua gitu loh. Ya gua kayak jadi gini tapi kan gua berbuat seolah-olah baik. Orang kalau sudah sholat sempurna gitu ya. Iya, mereka tuh ngeliatnya kayak gitu. Jilbab itu otomatis nggak ada ayatnya ya. Orang itu mengamalkan kewajiban agar nanti dia mendapatkan kemudahan, agar dia kemudian dalam dia mengamalkan amal ibadah, agar dosanya itu berkurang. Kan ketika orang pakai jilbab, kemudian dia itu apa istilahnya sholat, kemudian dia langsung otomatis ngaji apa soleh gitu. Iya, sebenarnya malah sebenarnya orang berharap dari situ datangnya pertolongan Allah untuk bisa jadi soleh. Ya makanya. Jadi banyak orang menyalahi itu. Kenapa? Karena mereka benci. Orang tuh kalau sudah benci, ya maksudnya kebaikan kita kasih itu mereka nggak terima. Emang ruwet kalau ngomong di sini. Manusia kan kesalahan kita, bukan kebaikan kita. Ya maksudnya sebenarnya kan ya kalau dia ini dibandingin sama mereka kayak si Muhammad Fatih atau sahabat-sahabat itu kayak Uwais Al-Qarni itu kan. Iya, ada siapa yang dia umur belasan tahun memimpin 1000 pasukan apa 100.000 pasukan itu. Ada tuh. Iya, sahabat-sahabat kayak gitu. Maksudnya dan mereka tuh benar-benar di umur dan yang di sekarang tuh memang udah nggak jelas mereka tuh ngapain. Tapi ya tadi kita udah dapat benang lurusnya kan. Balik lagi ke orang tuanya kan Ustaz. Paling utama tuh orang tua. Kenapa?
Karena orang tua tidak bisa mewarisi namanya keyakinan. Orang tua hanya mewarisi harta waris doang. Iya. Tapi kalau untuk pemahaman akidah itu memang hak prerogatif Allah. Iya. Kita orang tua cuma hanya ikhtiar saja. Kan wasilahnya pendidikan, wasilahnya. Terus yang kedua, carikan pendidikan yang lebih baik. Iya. Lembaga pendidikan yang terbaik itu bukan harus mahal. Nggak harus mahal. Pendidikan yang terbaik sebagaimana saya sore menyampaikan. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mengajarkan adab di atas ilmu. Jadi belajar adab dulu. Kan adab itu kan banyak, adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada malaikat dan lain sebagainya. Afwan Ustaz, tapi bener nggak sih kalau adab itu sebenarnya lebih ke, ini Anda pernah dengar? Bener nggak sih kalau adab itu lebih ke pertanggungjawaban itu ke orang tua? Maksudnya di rumah gitu loh. Sedangkan di sekolah ini ya beneran ilmu atau gimana Ustaz? Ya ilmu adab itu kan kalau adab yang dimaksudkan itu adab karakter orang tua. Iya, kayak gitu. Nah, ini kan ilmu yang dia dapati dari sekolah itu. Iya. Biar dia lebih beradab lagi. Iya. Makanya sekolah yang mengajarkan adab yang paling utama. Baru Iya. kemudian akhirnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang itu kan dilihat dari agama temannya. Iya. Jadi lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia sesolid-solidnya keluarga, hidup di lingkungan yang kurang bagus, jadi bagus nggak? Jadi mungkin nggak 100%. Ya. Karena lingkungannya sudah nggak mendukung. Walaupun orang tuanya mati-matian ngurusin anak. Jadi tapi nggak 100%. Iya. Ya kan? Ini lingkungannya bagus. Orang tuanya nggak dukung. Sama, mungkin anak jadi, tapi orang tuanya belum tentu. Iya. Jadi harus ada support satu sama lain. Iya betul. Makanya kan sampai ada beberapa orang yang teman ya, sampai dia tuh pindah dari tempat ini ke tempat ini, sampai aku tanya, loh mas kok pindah gitu kan? Sementara sampai punya rumah sana, sampai di sana harus kontrak. Iya. Harus kontrak. Jauh banget dari Tunggalin ke Tanjung sana kan? Tanya gitu kan? Kenapa harus pindah? Ustaz kalau saya di sana, kalau saya di sana, mungkin saya bisa ngurus anak saya, tapi saya tidak bisa menjaga anak saya ketika dia berjumpa dengan teman-teman di lingkungannya. Itu yang masih banyak lepas kontrol sih dari orang tua yang mikirin kayak gitu. Iya. Di rumah kan malah berontak. Iya. Anak semakin jelas, semakin jadi nak jangan manjat. Wow. Iya betul. Betul banget. Tanya, saya harus pindah cari lingkungan yang bagus, pilih pendidikan yang bagus. Walaupun harus kontrak. Karena sekolah sendiri, rumah sendiri. Nah, terus gimana rumah yang sana? Ya, nanti kalau memang sudah baik, saya bilang, kalau nggak baik-baik tak buat. Sahabat Abdurrahman bin Auf sampai digali seluruh hartanya. Harus seserius itu Ustaz ya. Maksudnya ngejaga ini supaya nanti ya memang mereka sudah tertanam gitu dari kecil. Iya, maksudnya ini memang benar-benar jadi nasihat buat orang tua. Orang tua sekarang, maksudnya yang anak muda sudah menikah kayak gitu. Ya, intinya orang tua. Nikah itu ibadah. Iya betul. Bukannya sekedar untuk menyalurkan nafsu doang. Iya betul. Kalau itu kan bagian dari nikah. Iya. Cuma tujuan utama nikah itu kan ibadah. Iya. Ya, maksudnya ini jadi nasihat banget buat para orang tua gitu loh yang masih punya anak-anak yang memang masih mereka punya otoritas tinggi untuk mau ngapa-ngapain si anak ini sebelum nanti si anak-anak ini punya kekuatan untuk ngebantah. Ibaratnya kayak gitu. Jangan biarkan kita mengikuti kemauan anak kita ketika anak kita masih kecil. Paksa anak kita ketika dia masih kecil. Kenapa? Nanti kita nyesel ketika dia sudah dewasa, dia nggak paham apa-apa tentang agama. Ya betul, tapi masih banyak banget yang pembiaran. Sama Ustaz, kita ini Ustaz, ya antum tahu lah kita semua ini yang gerak nih anak-anak muda nih Ustaz. Itu kan tadi nasihat untuk orang tua. Nah ini kalau nasihat untuk anak-anak muda yang memang udah mulai mikirin nih gimana ya, maksudnya kita nih bawa temen ke sini gitu, gimana ya ngajakin teman-teman, gimana ya ya intinya kita pengen kontribusi lah Ustaz, intinya pengen banget bisa kontribusi sekecil apapun itu gitu loh terhadap pemuda di zaman sekarang. Ya, maksudnya nasihat cari komunitas yang itu berkumpulan anak muda. Niat ibadah ya. Niat itu bisa berubah, tapi istiqomah dengan niat itu luar biasa. Makanya kita juga harus paham cari komunitas yang itu berkumpulan anak muda. Yang kedua yang dibahas apa?
Yang dibahas apa? Biar kita kumpul itu ada sesuatu yang kita dapatkan sehingga akhirnya kita bisa mendalami ilmu agama lebih dalam lagi.